Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya. Di dalam video kelima kali ini, kita akan belajar perintah-perintah dasar JavaScript pada Node.js, atau yang biasa disebut dengan ACMA Script 6. Baik, kita lanjut ke video pembahasannya. Nah, Node.js adalah lingkungan eksklusif untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum kita menggunakan Node.js, kita harus memahami aturan-aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan ACMA Script 6 atau yang biasa disingkat dengan ES6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009 yang dikenal dengan ACMA Script 5 yang dilakukan oleh ACMA International. Nah, di dalam ACMA Script 6 ini, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa bertambahnya fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam interpolasi variabel di dalam string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Di seluruh contoh kode JavaScript pada modul ini mengacu pada standar ACMA Script 6 yang dieksekusi menggunakan Node.js dan tidak menggunakan aplikasi web browser. Di dalam video ini, beberapa bagian hanya didemonstrasikan pada terminal REPL. Baiklah, kita mulai dengan program Hello World. Nah, untuk program yang dibuat dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dalam bentuk ekstensi .js, misalkan seperti hello.js, server.js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, kita bisa menggunakan aplikasi text editor apa saja. Dan juga kita bisa menggunakan aplikasi IDE atau integrasi development environment untuk JavaScript, misalnya seperti Visual Studio Code, Bracket, dan lain-lain. Baiklah, kita masuk ke aplikasi text editornya terlebih dahulu. Di sini kita gunakan Visual Studio Code. Baik semuanya, sekarang kita buat folder baru. Kita tuliskan hello.js. Kemudian di sini kita tuliskan console.log spasi buka kurung tanda petik hello world, kemudian di sini titik koma, kemudian kita Ctrl S. Lanjut, sekarang kita buka terminal. Baik, di sini kita tuliskan node spasi hello.js lalu enter. Maka di sini akan keluar hasilnya itu hello world. Nah, di dalam Node.js, console.log ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan ke layar konsol. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode yang di layar perlu diganti sesuai yang tertera pada layar berikut. Nah, kode di layar ini dapat disisipkan dalam HTML, dalam web browser, dokumen, yang digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Berikut ini perintah dan blok kode program. Pernyataan atau statement atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus juga diakhiri dengan tanda titik koma. Dikarenakan jikalau Anda lupa menaruh tanda titik koma, maka akan terisi sendiri secara otomatis jika sudah dieksekusi. Nah, untuk contohnya, kita bisa menghilangkan tanda titik koma di sini. Kemudian kita Ctrl Save untuk menyimpannya. Kemudian di sini kita tuliskan node hello.js. Kemudian enter. Oh, di sini ada kesalahan. Saya salah menaruh koma. Seharusnya menggunakan titik. Coba kita enter. Nah, hasilnya akan sama seperti ini. Dia bisa menampilkan hello world. Nah, untuk tanda titik koma wajib disertakan jikalau kita menggunakan atau menulis dua perintah atau lebih di dalam satu baris kode. Misalnya contohnya seperti ini. Kita tuliskan console.log buka kurung. Kita tuliskan selamat datang di Sticom
Uyelindo Kupang. Kemudian di sini kita usah menuliskan tanda titik koma. Kemudian kita save, Ctrl S. Kemudian di sini kita tuliskan kembali. Di sini kita bisa menggunakan arah panah atas atau bawah untuk mengganti perintahnya. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah tertulis Hello World, selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Nah, seperti contoh yang ada di layar, perintah titik koma juga dapat memisahkan antara perintah yang pertama yaitu Hello World dan perintah yang kedua yaitu selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Di dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal yang adalah bagian yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Nah, di sini saya akan membuat contohnya. Di sini di koma dulu. Di sini kita tuliskan var a sama dengan 2 titik koma, kemudian enter, if buka kurung, jika a sama dengan 2, maka kita enter. Di sini tulis console.log buka kurung titik koma perintah 1 titik koma, kemudian enter. Kita tuliskan console.log tuliskan perintah 2. Nah, di sini variabel a sama dengan 2. Jika a sama dengan 2, maka akan menampilkan perintah 1 dan perintah 2. Di sini kita akan memberi tanda komentar agar tidak terbaca pada saat eksekusinya nanti. Kita kasih tanda 2, garis miring 2 kali. Nah, kemudian sekarang coba kita jalankan. Sebelumnya kita save dulu. Kalau sudah save, kita jalankan sekarang. Tanda panah atas, lalu enter. Maka ini adalah hasilnya. Karena pernyataannya benar, jika A sama dengan 2, maka dia akan mencetak perintah 1 dan perintah 2. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk perintah di layar seperti ini, dianggap sebagai satu kelompok karena diapit oleh tanda kurung kurawal. Nah, jadi jika pernyataan di atas ini bernilai benar, maka dia akan menampilkan dua perintah ini sekaligus. Namun, jika perintahnya salah, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa. Untuk contohnya, coba saja kita mengganti nilai A-nya dengan nilai 9. Kemudian kita save, Ctrl S. Kemudian kita coba menjalankan tanda panah atas, lalu enter. Maka di sini dia tidak akan menampilkan apa-apa. Nah, jika kita kembali menggantinya dengan angka 2, maka hasilnya akan kembali seperti semula. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang komentar. Untuk komentar seperti ini adalah bagian teks di dalam kode yang tidak diterjemahkan di dalam interpreter. Atau bisa juga dibilang kalau kehadiran dari komentar ini diabaikan keberadaannya oleh JavaScript. Nah, untuk di JavaScript sendiri, untuk komentarnya ada dua cara, yaitu seperti ada di layar ini menggunakan dua slash dan juga menggunakan slash bintang yang diakhiri dengan bintang slash. Nah, di sini saya akan coba menghapus dan mengganti dengan komentar yang kedua, yaitu di sini slash tanda bintang. Kemudian kita lihat mana yang mau dijadikan komentar. Misalnya di sini kita tinggal menuliskan bintang slash. Maka variabel A akan menjadi komentar. Untuk double slash seperti tadi itu untuk menggunakan komentar yang hanya menggunakan satu baris. Jikalau kita menggunakan komentar seperti ini untuk membuat komentar yang lebih dari satu baris. Nah, di sini saya hapus dulu. Kemudian untuk contoh lainnya kita bisa menuliskan seperti di samping variabel atau di atas variabel. Jadi seperti kita ingin menjelaskan apa isi dari baris berikut ini. Jadi seperti ini.
variabel. Jadi kita menjelaskan kalau isi dari baris ini adalah variabel. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau sebuah data yang dibutuhkan di dalam aplikasi. Kemudian data tersebut ditempatkan di dalam memori komputer. Dan di dalam JavaScript sendiri, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci, seperti var, let, atau juga bisa menggunakan tanpa kata kunci. JavaScript sendiri merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data, karena JavaScript akan menentukan tipe datanya secara otomatis ketika pada saat kode eksekusi berlangsung. Kemudian kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan mendeklarasikan variabel global dan variabel lokal. Untuk variabel global merupakan variabel yang deklarasinya berada di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Nah, untuk bentuk umum dari kata kunci var sebagai berikut. Nah, untuk seperti contoh berikut, kita mendeklarasikan variabel dengan kata kunci A. Melalui cara ini, variabel masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah terisi nilai ataukah belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi ke dalam variabel A menggunakan operator penugasan sebagai berikut. Nah, untuk mendeklarasikan beberapa variabel, dapat menggunakan kode seperti berikut ini. Atau juga seperti berikut ini. Sama seperti bahasa pemrograman yang lain, JavaScript juga mengizinkan kita untuk menggunakan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel untuk dideklarasikan. Atau seperti ini. Nah, berikut ini contoh penggunaan variabel untuk mendeklarasikan penggunaan kata kunci var. Nah, kemudian di sini kita buat folder baru dengan nama var.js. Kemudian di sini kita tuliskan var global var sama dengan 100. Kemudian titik koma, enter. Di sini kita tuliskan function spasi f buka kurung, kemudian buka kurung kerawal. Nah, untuk di dalam fungsi f ini kita buat val lokal var sama dengan 200 titik koma. Nah, di sini kita menginisialisasi variabel lokalnya yaitu 200. Nah, kemudian di sini kita tuliskan console log, kita tuliskan memanggil variabel di dalam fungsi titik koma, kemudian di sini kita tulis lagi console.log, di sini kita tuliskan global var 2, kemudian di sini kita tambah global var, kemudian titik koma. Kita lanjutkan console.log. Di yang ketiga ini kita tuliskan sini kita tuliskan local var tambah local var, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini untuk mencetak ke layar yaitu untuk memanggil global var yang berada di luar fungsi dan memanggil local var yang berada di dalam fungsi. Nah, di sini fungsi dari tanda tambah sendiri untuk menghubungkan string dengan variabelnya. Untuk memanggil fungsi, caranya adalah menuliskan f
buka kurung tutup kurung, kemudian titik koma. Baik, kemudian kita Ctrl save, simpan, lalu di sini kita jalankan, kita masukkan node, kemudian nama foldernya yaitu var.js, lalu enter. Maka ini adalah hasilnya, memanggil variabel di dalam fungsi global var yaitu 100 dan local var yaitu 200. Nah, kemudian sekarang kita akan mempraktekkan memanggil variabel di luar fungsi. Nah, di sini kita tulis console.log, ini memanggil variabel di luar fungsi. Kemudian titik koma, console.log, kita tulis di sini global var, tanda plus, global var, lalu titik koma. Kemudian yang ketiga console.log, local var, nah kemudian kita save dulu. Nah, coba sekarang kita memanggil panah atas, lalu enter. Nah, di sini dia memanggil variabel di luar fungsi yaitu global var. Nilainya adalah 200. Sedangkan variabel di dalam fungsi dia tidak dapat menampilkannya. Maka hasilnya seperti ini. Local var is not defined. Yang artinya dia tidak dapat menampilkannya pada layar. Nah, mengapa local var tidak dapat dipanggil? Karena dia hanya dapat ditampilkan di dalam fungsi. Nah, jadi untuk global var dapat dikenal dari luar fungsi dan di dalam fungsi, dikarenakan variabel tersebut dideklarasikan di luar fungsi. Sedangkan untuk local var hanya dapat dikenal di dalam fungsi saja. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh lain variabel. Di sini saya akan membuat folder baru dengan nama var1.js. Di sini saya hapus dulu. Nanti kita buka terminal yang baru. Kemudian sekarang kita inisialisasi variabel-variabelnya. Di sini saya tuliskan var a sama dengan 200 titik koma, var b sama dengan 100, kemudian var c merupakan variabel. Di sini c sama dengan a ditambah dengan b. Kemudian untuk hasil outputnya console.log. Nah, jadi di sini variabel C adalah variabel A ditambah B, yaitu variabel A 200 dan variabel B adalah 100, maka jumlahnya adalah 300. Kemudian di sini kita tuliskan A ditambah digabung dengan string tambah, kemudian tambah B digabung dengan string sama dengan ditambah dengan variabel C, lalu titik koma. Nah, sekarang coba kita menjalankan. Kita buat new terminal. Di sini kita tuliskan node spasi var1.js. Oh, maaf, di sini belum disimpan. Nah, jadi di sini adalah hasilnya yaitu 200 ditambah dengan 100, maka hasilnya adalah 300. Nah, jadi seperti ini contohnya. Nah, berikut ini kita akan belajar mengenai kata kunci LED. Nah, untuk kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambahkan pada ACMA Script 6
dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal di dalam suatu lingkup atau blok program tertentu. Untuk bentuk umumnya dari let sama seperti var, yaitu penulisannya seperti let nama variabel titik koma, let nama variabel 1 titik koma, nama variabel 2 koma titik titik dan sebagainya yang diakhiri dengan titik koma. Inisialisasi ini dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci let. Seperti berikut ini, yaitu let nama variabel sama dengan nilai awal titik koma, let nama variabel 1 sama dengan nilai awal 1, nilai variabel 2 sama dengan nilai awal 2, titik titik dan seterusnya diakhiri dengan titik koma. Nah, untuk contohnya kita kembali ke text editor. Di sini saya akan membuat folder baru yang bernama var2.js. Di sini saya tuliskan for dalam kurung var i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari 3 titik koma i plus plus. Kemudian buka kurung berawal. Di sini tuliskan console.log nilai i sama dengan plus 1 titik koma console.log. Untuk di luar blok pengulangannya kita tuliskan di luar blok pengulangan nilai i sama dengan, di sini saya lupa menambahkan tanda, kemudian di sini tambah 1 lalu titik koma. Kemudian coba sekarang kita jalankan, kita save dulu, kita tulis not spasi var2.js, kemudian enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk kata kunci var masih memperbolehkan nilai i untuk diakses dari luar blok. Dan jika kita ingin mengakses hanya di dalam blok program, kita bisa menggantinya dengan let. Kemudian coba kita jalankan. Oh, di sini saya belum save. Kemudian kita jalankan. Maka di sini hasilnya akan seperti ini. Dia tidak menampilkan di luar program, maka hasilnya akan tampil error seperti ini atau is not defined. Nah, dengan mendeklarasikan variabel i menggunakan kata kunci let, maka variabel tersebut tidak dikenal dari luar program, maka variabel tersebut tidak dikenal dari luar blok pengulangan. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan membuat variabel menggunakan tanpa kata kunci. Nah, untuk JavaScript sendiri juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kata kunci, var maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut dengan menggunakan bentuk umum seperti berikut ini, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal. Contohnya seperti A sama dengan 100, titik koma, B sama dengan 200 titik koma. Nah, untuk variabel ini memiliki sifat yang sama seperti variabel yang dibuat seperti var dengan nilai awal tertentu. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini saya membuat file baru dengan var3.js. Kemudian di sini saya tuliskan perintah for dalam kurung i sama dengan 0. Di sini kita tidak usah menuliskan kata kunci var atau let. Langsung saja kita tuliskan i sama dengan 0. Kemudian titik koma i lebih kecil dari 3, titik koma i plus plus. Sini saya rapikan dulu, buka kurung kerawal. Sini console.log ke kurung nilai i
Sini tambah, kemudian untuk di luar blok programnya kita tuliskan konsul di luar blok pengulangan nilai i, kemudian di sini titik koma. Sekarang coba kita jalankan node spasi var 3.js. Saya lupa save. Kemudian coba kita jalankan lagi, maka hasilnya seperti ini. Nah, meskipun dengan cara seperti ini dapat dilakukan, tapi contoh seperti ini tidak direkomendasikan dikarenakan untuk JavaScript beberapa rangkaian tertentu mungkin akan menampilkan pesan peringatan. Nah, untuk berikut ini kita akan belajar tentang konstanta. Untuk konstanta sendiri didefinisikan sebagai kata kunci cons. Bentuk umum kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Cons, nama konstanta sama dengan nilai. Contoh cons pi sama dengan 3,1415926535397993. Diakhiri dengan tanda titik koma. Berbeda dengan variabel, nilai konstanta tidak dapat diubah. Sama seperti lab, kata kunci cons akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Nah, baik, untuk contohnya kita kembali ke text editor. Kita buat folder baru, kita tuliskan cons.js. Baiklah, kita coba untuk menjalankan. Node cons.js. Saya save dulu. Jika sudah, kita langsung enter. Maka hasilnya adalah seperti ini. Hasil dari perhitungan luas lingkaran dan keliling lingkarannya. Nah, di sini kita deklarasikan konstanta pi sama dengan 3,14 sekian. Radiusnya adalah 5,0. Kemudian luas dan keliling, kita mendeklarasikan luas dan keliling. Untuk menghitung luas adalah luas sama dengan pi dikali radius atau luas sama dengan pi r kuadrat. Untuk menghitung keliling 2 dikali pi dikali radius. Nah, untuk menampilkannya kita buat seperti ini. Maka hasil yang dihasilkan adalah seperti yang kita lihat pada layar terminal berikut ini. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah membaca data dari keyboard. Membaca data dari keyboard sering dibutuhkan aplikasi berjenis command line interface. Baik, untuk contoh berikutnya kita buat. Baik, di sini kita tuliskan npm spasi install readline science, kemudian enter. Oke, baiklah, dipastikan internetnya dalam keadaan aktif. Contoh penggunaan modul readline science dapat dilihat pada kode berikut ini. Di sini kita membuat folder baru, kita tulis nama foldernya readline.js. Kemudian kita tuliskan scriptnya. Kemudian Ctrl S. Sekarang kita coba untuk menjalankannya. Read
readline.cs. Kemudian enter. Di sini yang ditampilkan adalah siapa nama Anda. Kita tuliskan nama kita, Jeffrey, lalu enter. Maka hasil outputnya adalah, "Hai Jeffrey, senang bisa berkenalan." Baik, kita coba untuk membuat contoh lainnya. Di sini kita tambah lagi dulu untuk terminalnya. Di sini kita hapus. Kemudian kita buat folder baru yang bernama readline1.js. Kemudian kita tuliskan baiklah, sekarang coba kita jalankan. Baik, di sini kita masukkan nilai A misalnya 4 dan nilai B adalah 5, lalu enter. Maka 4 dikalikan 5 adalah 20. Di sini yang perlu diperhatikan adalah data yang dibaca menggunakan readline science selalu bertipe string. Dan apabila kita menggunakan data bilangan, maka dapat dikonversi secara manual menggunakan fungsi parseIn atau parseFloat. Baik, kita lanjut ke contoh berikut ini. Baik, kita tutup dulu ini. Kita membuat terminal baru. Kita buat folder baru, readline2.js. Baiklah, coba kita jalankan. Di sini saya save dulu. Node readline2.js. Baik, di sini masukkan bilangan bulat. Kita masukkan 1 2 3. Kemudian masukkan bilangan real 1 2 3, 456. Lalu kita enter. Maka hasilnya adalah seperti ini. Baik, mungkin ini saja perintah-perintah dasar bahasa JavaScript dalam Node.js. Kita akan lanjut ke video yang ke-6, yaitu tipe data.